Touch my head, stomp my feet, because I love the way that God made me. I move my head and shake my knees, because I love the way that God made me. Wake up in the morning and I wiggle my toes, oh. I stretch out my arms and I'm scratching my nose, oh. So I clap my hands, stomp my feet, because I love the way that God made me. I move my head and shake my knees, because I love the way that God made me. Hey. I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way. I love the way. He made all the birds. He made all the trees. He made all the trees. Oh, he made all the fishes swimming in the sea. Swimming in the sea. Oh, so I clap my hands, stomp my feet, because I love the way that God made me. I move my head and shake my knees, because I love the way that God made me. I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way. I love the way. I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way. I love the way. I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way. Sebelum kita mulai ibadah Rocky, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkati kakak Rocky dan teman-teman Rocky Tuhan. Tuhan tolong beri semangat Rocky supaya Rocky-nya lancar, dan beri semangat ke teman-teman Rocky Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Ayo adik-adik, bangkit berdiri. Kita akan bersuka cita memuji Tuhan. Jangan lupa ya, ikutin gerakan Kak Lori, Kak Nona, dan Kak Nandes. Yuk. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see.
live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. Up a bit higher. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Hai, shalom adik-adik, apa kabar? Senang sekali KNT ketemu dengan adik-adik lagi di minggu terakhir di bulan September. Hari ini tanggal 25 September. KNT berharap bahwa adik-adik semua dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan, nggak ada yang sakit ya. Dan yuk kita siapkan hati kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Hari ini kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami semua dalam keadaan yang sehat, dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Hari ini Tuhan kami siapkan hati kami sebagai tanah yang subur, berbicara buat setiap kami buka hati yang luas di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, masih di tema secara garis besar di bulan September kita bicara tentang kesetiaan ya. Nah, jadi hari ini KNT mau sharing, judulnya adalah Allah yang setia. Katakan Allah yang setia. Oke, mari kita buka 2 Timotius 2 ayat 13. Ya, 2 Timotius 2 ayat 13. Kalau sudah ketemu katakan oke. Ya, kalau belum ya dilihat aja, pasti Koko Icat siapkan ayatnya. Kita baca ya, 2 Timotius 2 ayat 13. 1, 2, 3. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Pengen ulangin, ayatnya pendek banget, jadi harusnya sekali baca bisa hafal gitu ya. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Kata Dia, katanya, itu ditulis di Alkitab kita itu huruf besar gitu ya. Jadi itu tentang Tuhan, merujuknya kepada Tuhan. Jadi kalau kita baca ayat ini, jika kita tidak setia, ya Tuhan tetap setia, karena Tuhan tidak dapat menyangkal dirinya. Nah, itu ayat pembacaan kita hari ini ya, di 2 Timotius 2 ayat 13 ya. Jadi walaupun kadang-kadang kita nggak setia, Tuhan itu tetap setia karena Tuhan nggak dapat menyangkal dirinya. Adik-adik masih ingat nggak sih arti kesetiaan itu apa? Ya, kesetiaan itu kan benar, dapat dipercaya, kokoh gitu kan ya. Itu kan arti kesetiaan. Nah, Tuhan itu Tuhan yang setia. Ya, Allah kita itu Allah yang setia. Ada kasih karunia Tuhan yang memampukan kita untuk dapat hidup setia kepada Tuhan. Ya, kesetiaan itu adik-adik itu satu sikap yang sifatnya itu progresif dan kekal. Ya, jadi dia bergerak maju gitu dan hanya teruji oleh waktu dan keadaan. Ya, contoh, apakah adik-adik setia membaca dan merenungkan firman Tuhan? Ya, kalau hari ini adik-adik jawab, kayak tanya gini ya, siapa yang setia membaca dan merenungkan firman Tuhan gitu. KNT angkat tangan karena KNT sampai tadi pagi pun masih baca Alkitab gitu. Ya. Nah, itu hanya diuji oleh waktu dan keadaan.
Setia nggak kita baca Alkitab? Walaupun misalnya kita lagi keadaan sakit, atau kita lagi di luar kota, lagi liburan nih misalnya gitu ya, atau tugas PR-nya numpuk banget gitu. Setia nggak kita untuk tetap membaca dan merenungkan firman Tuhan? Ya, itu maksudnya bahwa kesetiaan itu hanya teruji oleh waktu dan keadaan. Ya, kita nggak bisa bilang bahwa saya setia kok Kak, setia, baca Alkitab setia, ibadah roki setia gitu ya. Nah itu diuji oleh waktu dan keadaan gitu. Waktu kita sakit, waktu kita sibuk gitu ya, atau kita lagi di luar kota gitu, apakah kita tetap setia untuk membaca, merenungkan firman Tuhan? Itu contohnya, contoh kecil gitu ya. Nah adik-adik, satu kali kita tidak setia, maka itu akan menghapuskan kesetiaan yang sudah kita bangun sebelumnya. Kayak tulangin. Satu kali kita tidak setia, itu akan menghapuskan kesetiaan yang sudah kita bangun sebelumnya. Contohnya baca Alkitab tadi gitu, ya. Sekali aja kita bolong istilahnya, ya, bolong nggak baca Alkitab gitu ya, itu bisa menghapus kesetiaan yang sudah kita bangun selama misalnya dalam waktu seminggu kita udah baca Alkitab terus tuh, nonstop. Setiap hari kita baca Alkitab gitu ya. Setiap hari kita punya mesbah doa. Ya, kita berdoa gitu. Tapi waktu satu kali kita bolong gitu ya, itu seperti yang 6 hari yang lalu yang sudah kita lakukan itu udah kayak apa ya, kayak dihapus gitu. Kalau kita nulis pakai pensil gitu ya, itu dihapus gitu. Kalau kita nulis pakai pulpen ya, kan ada stip X-nya gitu ya. Nah, kayak gitu adik-adik. Seringkali kita ini berpikir bahwa kalau kita setia maka hidup kita akan diberkati. Ya, oh aku setia nih baca Alkitab, oh aku setia nih berdoa, oh aku setia nih ibadah roki misalnya kayak gitu ya. Pasti aku nanti akan diberkati. Kemudian kita jadi kecewa dan marah kalau Tuhan itu tidak memberkati hidup kita. Aku kan sudah baca Alkitab Tuhan, kok aku pengen tas nggak dikasih sih? Aku kan sudah rajin ibadah, roki. Kok aku pengen sepatu, pengen mainan kok nggak dikasih sih? Gitu ya. Nah dalam keadaan seperti ini justru kesetiaan kita diuji. Ya. Nah ada satu tokoh Alkitab ya adik-adik, namanya Bapak Abraham. Ya, Bapak Abraham, ayahnya dari Ishak ya. Abraham dan Sarah. Nah, Bapak Abraham ini itu salah satu contoh manusia yang hidup setia kepada Allah, ya. Nah, dengan taat, adik-adik ingat ceritanya Abraham meninggalkan satu kota, satu daerah namanya Ur Kasdim. Daerah apa? Ur Kasdim ya. Dan dia berjalan dalam pimpinan Tuhan. Ya, jadi dia harus rela meninggalkan Ur Kasdim, di mana di daerah Ur Kasdim itu kan daerahnya dia gitu kan. Jadi dia sudah hafal nih, oh kalau lewat sini bisa tembusnya di sini gitu. Dia gampang cari pekerjaan gitu. Tapi Tuhan memanggil Abraham, waktu itu namanya Abram gitu ya, untuk meninggalkan Ur Kasdim ya. Banyak hal yang dilewati oleh Abraham dan Sarah ya. Pencobaannya banyak gitu. Kemudian Abraham juga harus menunggu janji Tuhan akan lahirnya seorang putra dalam hidupnya ya. Meskipun janji Tuhan itu baru digenapi saat Abraham dan istrinya, Ibu Sarah ini sudah tua gitu ya, sudah tua dia. Baru lahir siapa? Iya, namanya Ishak ya. Nah, waktu Ishak lahir ya, Ishak harus dipersembahkan sebagai korban bakaran di hadapan Tuhan. Ya. Jadi ada gunung yang di mana Abraham harus naik ke gunung itu untuk mempersembahkan Ishak gitu. Tuhan istilahnya ngetes Abraham nih. Kamu setia nggak sama aku gitu. Padahal kan si Ishak ini putra yang Tuhan janjikan kan, keturunanmu akan
akan seperti pasir di laut dan seperti bintang di langit. Itu janji Tuhan buat Abraham waktu itu. Tapi sampai tua dia belum punya anak gitu ya, dia belum punya anak. Nah sudah begitu waktu dia tua Tuhan kasih anaknya namanya Ishak, dia diminta sama Tuhan gitu ya. Nah bahkan ya ujian iman dan kesetiaan yang dihadapi oleh Bapak Abraham ini gak hanya sekali aja loh adik-adik. Sampai mendekati kematiannya Abraham belum mendapatkan negeri yang Tuhan janjikan. Ya, masuk ke tanah yang berlimpah susu dan madu gitu. Alkitab nulisnya seperti itu. Emang gitu Kak? Makanya baca Alkitab gitu ya. Nah, kemudian walaupun dia hanya bisa melihat dari jauh, namun dia nggak pernah mau kembali tuh ke Ur Kasdim. Ya, kesetiaan Bapak Abraham itulah kesetiaan sejati yang didasarkan oleh iman adik-adik. Ya. Iman itu kalau Alkitab bilang gini, dasar dari segala sesuatu dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Ya, Abraham belum lihat keturunannya waktu itu. Ishak belum lahir. Ya, padahal janji Tuhan waktu itu adalah keturunanmu akan banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir gitu. Ada dia pernah ngitung pasir nggak sih? Atau pernah ngitung bintang nggak sih? Tidak terhitung. Ya, pasir itu kita ambil satu genggam aja kita mau pisah-pisahin kacang hijau aja ya. Kalau kita ambil masih bisa karena dia agak gede-gede gitu. Pasir kan kecil-kecil nggak bisa kita hitung gitu ya. Nah jadi contoh kesetiaan yang luar biasa sudah diberikan oleh Bapak Abraham ya. Tuhan itu nggak bisa disuap dengan kesetiaan kita. Makanya tadi Kak Enti bilang, Tuhan aku kan udah baca Alkitab, aku kan udah berdoa, aku kan udah rajin ibadah, aku kan sudah ini gitu ya. Tuhan nggak bisa disuap dengan kesetiaan kita. Ya, ulangi lagi perkataan kita. Tuhan tidak bisa disuap dengan kesetiaan kita. Ya, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, adik-adik, day by day, setiap hari itu dipakai oleh Tuhan untuk membangun dan menguji kesetiaan kita kepadanya. Ya, jadi segala sesuatu yang terjadi, adik-adik baca Alkitab setiap hari, adik-adik pergi ke sekolah setiap hari, ya, itu membangun dan menguji kesetiaan kita kepada Tuhan. Waktu kita di sekolah tidak ikut-ikutan nyontek. Waktu kita di sekolah tidak ikut-ikutan membuli teman. Waktu kita di sekolah tidak ikut-ikutan tidak hormat kepada guru. Tidak mengeluarkan perkataan yang kotor, perkataan sia-sia, maki-maki gitu. Nah, waktu setiap hari kita lakukan itu kan membangun dan menguji kesetiaan kita kan. Walaupun teman-teman kita bilangin kita, kamu kok nggak ikutan sih ngomong jorok, ngomong kotor, kamu kok nggak ikut-ikutan sih membuli si A gitu ya. Nah itu kan diuji tuh kesetiaan kita, tetap berpegang nggak sama firman Tuhan. Makanya kalau kita baca firman Tuhan setiap hari, itu yang akan menuntun kita adik-adik untuk bisa bersikap waktu kita menghadapi ajakan temen yang nggak bener. Diajak nonton porno gitu kan, diajak ngomong kotor gitu, diajak mabar bareng tapi ngomongnya itu pas main bareng itu ngomongnya itu kata-kata yang nggak bener gitu, yang maki-maki. Nah waktu kita bilang bahwa enggak, saya mau tetap setia menjadi pelaku firman gitu ya, itu kan ada ujiannya yang harus kita lewati setiap hari ya. Nah proses demi proses itu akan kita selalu lewatin sampai kita dipanggil pulang sama Tuhan ya, udah meninggal gitu. Nah adik-adik Enti mau pesan seperti ini, jangan mundur waktu kehidupan kita itu jadi sulit untuk kita jalani ya, jangan pernah mundur karena Tuhan itu adalah Allah yang setia ya. Jadi walaupun gak ada temennya untuk kalian hidup
jujur, berkata benar, tidak ikut menyontek gitu ya. Walaupun tinggal kita sendirian gitu ya. Jangan mundur untuk tetap menjadi anak-anak, adik-adik Rocky yang tetap berpegang pada firman Tuhan. Karena Tuhannya kita itu Tuhan yang setia, amin. Ya, kesetiaannya Tuhan itu penghiburan buat kita. KNT ulangi, kesetiaannya Tuhan itu penghiburan bagi kita yang tetap setia. Dan peringatan yang serius bagi kita yang berpikir untuk mundur dan meninggalkan iman dalam Kristus. Ya, jadi KNT mau ngajak adik-adik pagi hari ini. Yuk kita tetap setia ya sampai mati. Biar Tuhan mengaruniakan kepada kita mahkota kehidupan. Oke, ya jadi tenang aja, ada kasih karunia Tuhan yang memampukan kita untuk dapat hidup setia kepada Tuhan. Nah, setelah ini coba adik-adik renungkan, kira-kira kesetiaan apa yang mau adik-adik bangun? Ya, misalnya setia untuk tidak tidur malam gitu ya, setia untuk pasti baca Alkitab, berdoa gitu ya, setia untuk tidak berkata-kata kotor misalnya gitu ya, setia untuk tidak membuli teman, setia untuk tidak main kasar waktu main bersama teman atau kakak dan adik gitu ya. Tidak main kasar itu artinya tidak pukul, tidak cubit gitu, tidak dorong gitu ya. Ya, nah, seperti itu. Nah, ada kasih karunia Tuhan yang besar yang memampukan kita untuk dapat hidup setia kepada Tuhan. Amin. Ya. Oke, baiklah. Kita akan menghafalkan ayat hafalan kita pagi ini di 2 Tesalonika 3 ayat 3. 2 Tesalonika 3 ayat 3. Oke, bunyinya seperti ini ya. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Ulangi lagi, 2 Tesalonika 3 ayatnya yang ketiga. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Oke, adik-adik bisa hafalkan ayat ini, bisa direkam buat dalam bentuk video ya, kemudian dikirimkan ke kakak-kakak Rocky ya, sebagai bentuk kehadiran adik-adik di Rocky Online gitu ya. Oke, 2 Tesalonika 3:3, tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Nanti berdoa pagi hari ini, terus bangun kesetiaan kita. Mengapa? Karena Allah kita itu adalah Allah yang setia. Amin. Belajar dari kehidupan Bapak Abraham tadi ya, yang tetap setia walaupun banyak harus melewati pencobaan, tetapi sampai akhir hidupnya Bapak Abraham tetap setia dengan panggilan yang Tuhan berikan kepada Bapak Abraham. Oke, kita selesai firman Tuhan hari ini. Kak Yanti akan berdoa buat adik-adik. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kami belajar dari kehidupan Bapak Abraham. Biar kami terus belajar untuk setia Tuhan dalam segala hal. Setia untuk hidup benar, setia untuk hidup kudus Tuhan di hadapan Tuhan. Dan setia untuk membaca, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Karena Engkau adalah Allah yang setia. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu Tuhan yang memampukan setiap kami untuk bisa hidup setia kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Materaikan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, kita selesai ya. Kita udah puji-pujian, kita udah dengar firman, udah menghafalkan ayat hafalan hari ini. Hari ini kita bercerita tentang Allah yang setia. Tokoh Alkitabnya siapa? Abraham ya. Oke, kita akan selesai ibadah Rocky Online pagi hari ini. Mari kita berdoa. Sebelumnya kita mau berdoa syafaat buat bangsa kita, buat kota kita ya. Nah, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata semuanya. Walaupun di rumah nggak ada yang senggol-senggol kiri kanan. Tetap kita respect sama hadirat Tuhan. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, kami melepaskan shalom buat Indonesia, kami memberkati Pak Jokowi, diberikan hikmat Tuhan, diberikan anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Setiap keputusan yang dibuat, biar itu berdasarkan hikmat Tuhan, perjalanan dinas yang dilakukan beliau, biar perlindungan-Mu sempurna Tuhan. Terima kasih, pemulihan ekonomi akan Tuhan kerjakan lewat kepemimpinannya Pak Jokowi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberkati untuk kota kami Balikpapan, kami lepaskan shalom buat Balikpapan, berdoa buat wali kota diberikan hikmat Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, setiap orang yang datang ke Balikpapan, mereka bertemu dengan Tuhan dan mengaku dan percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami juga memberkati untuk gereja kami Tuhan, Rock Gateway, biar Tuhan Engkau yang memberikan karunia supaya gereja ini cepat pembangunannya selesai di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, setiap kami dalam sekolah kami masing-masing berikan gairah, antusias, semangat untuk kami belajar Tuhan. Sehingga kami bisa mendapatkan nilai-nilai yang terbaik tapi dengan cara yang benar Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kehendak Tuhan buat kalian menjadi kepala dan bukan ekor, diberkati waktu keluar waktu masuk. Percayalah bahwa mulut kita penuh kuasa, mari kita kepalkan dua tangan kita bernubuat untuk tangan kita 3 kali, katakan sama-sama. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Buka kedua tangan kalian, terimalah berkat Tuhan turun atas kalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi shalom dan sejahtera. Berlimpahlah dalam pengharapan, mewarisi bumi, mendapat tempat di bangsa-bangsa. Tutup bungkus sempurna dan kuasa darah Yesus, dalam nama Yesus yang percaya katakan amin, 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 amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.